Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman CGP Angkatan 6 Kabupaten Subang. Perkenalkan, nama saya Tri Sopianto, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Subang. Saat ini di samping saya bersama rekan sejawat saya, yaitu dengan Ibu Lita Liani. Ibu Lita Liani ini nanti akan saya observasi ketika pembelajaran di kelas. Nah, sebelum untuk pembelajaran nanti prosesnya observasi, kita akan memulai percakapan pra-observasi terlebih dahulu bersama Ibu Lita. Siap Ibu Lita? Siap. Nah, Ibu Lita gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Bapak Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, saya juga. Mohon maaf nih mengganggu sebentar waktunya Bu Lita. Karena saat ini saya sedang mengerjakan tugas modul 2.3 tentang observasi praktek coaching atau supervisi akademik dengan rekan sejawat. Nah, kira-kira kan kemarin sudah ngobrol dengan Bu Lita bahwa saya akan melakukan observasi di kelas bersama Bu Lita. Nah, apa sih harapan Bu Lita ketika diajak saya untuk praktek observasi akademik ini? Sebelumnya saya berterima kasih sudah percaya kepada saya untuk observasi di kelas saya. Saya merasa observasi ini bisa memotivasi saya ke depannya untuk cara mengajarnya lebih baik, kemudian refleksi kepada saya untuk mengetahui runtutan cara mengajar di kelas itu seperti apa. Oke ya, berarti termotivasi ya untuk itu ya. Nah, kira-kira nih sejauh mana persiapan Bu Lita ketika nanti observasi oleh saya? Alhamdulillah untuk persiapan nanti observasi saya sudah menyiapkan model pembelajaran, bahan ajar, video untuk nanti di kelas, terus media ajar. RPP juga sudah siap? Sudah siap. Iya. Nah, tujuan Bu Lita nanti ketika temanya apa, tentang apa? Tentang Ulul Azmi. Ulul Azmi di kelas? Di kelas 5. Di kelas 5. Nah, tujuannya apa nih ketika Bu Lita diobservasi sama saya saat pembelajaran nanti? Nanti saya mengambil tema Ulul Azmi. Tujuan pembelajarannya yang pertama, anak mengetahui arti dari Ulul Azmi. Terus mengetahui 5 Rasul Ulul Azmi dan mukjizat para Rasul Ulul Azmi. Oke, itu tujuannya ya. Nah, tadi persiapannya juga sudah. Nah, area pengembangan kepada muridnya itu seperti apa nih yang akan dikembangkan Bu Lita selama pembelajaran di kelas nanti? Jadi nanti ketika saya melakukan pengajaran di kelas, ada 3 aspek yang akan saya kembangkan. Yang pertama pasti aspek intelijen, karena anak akan digali pengetahuannya tentang apa sih arti dari Ulul Azmi, terus mukjizatnya apa. Terus aspek yang kedua itu keterampilan. Kenapa keterampilan? Karena nanti pas pembelajaran saya, anak akan dibagi kelompok dan setiap kelompok itu masing-masing membuat mind map. Oh iya. Terus aspek yang ketiga itu komunikasi. Karena nanti anak juga akan dilatih untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Diskusi, iya. Ya, bagus sekali ya aspek atau area pengembangan yang akan dikembangkan oleh Bu Lita nanti ketika di kelas. Nah, strategi apa nih yang akan dipakai Bu Lita ketika melakukan pembelajaran di kelas? Strateginya itu ada videonya. Ada video ya. Terus jadi sebelum pembelajaran itu saya menampilkan video tentang Ulul Azmi untuk menstimulus anak, Rasul ini tuh punya kelebihan ini, mukjizat ini. Terus nanti di tengah pembelajaran mungkin akan ada ice breaking, betul. Terus memotivasi anak juga saat udah mulai jenuh nih, saya kembangkitkan lagi semangatnya. Oh, begitu ya. Jadi strateginya sudah komplit sekali yang akan digunakan oleh Bu Lita. Nah, media ajarnya kira-kira yang akan digunakan sama Bu Lita, apakah sudah siap? Siap. Nah, apa aja nih kira-kira nih? Media ajarnya ada PowerPoint. Terus video. Saya buku pastinya. Ya. Terus yang terakhir
saya nanti menambahkan dari internet, link-link dari internet. Iya. Ya, berarti media ajarnya cukup beragam ya, Iya. untuk dipakai nanti ketika observasi ya di kelas. Nah, apakah sudah dijadwalkan? Sudah. Sudah. Kira-kira tanggal berapa nih? Hari Kamis depan berarti. Kamis depan berarti tanggal 9. Iya, tanggal Oke, 9. tanggal 9. Nanti kita berjumpa lagi ketika Bu Lita sudah siap di kelas ya. Tentu jangan grogi ya, Iya. ketika nanti saya ada di kelas, Iya. Bu Lita biasa aja seperti ngajar Ngajar biasa, biasanya. ya. Jangan sampai grogi karena dilihat oleh saya. Nah, saya juga di sini belajar kok. Kita sama-sama Iya. belajar, kita sama-sama saling melengkapi kekurangan kita dengan kelebihan kita masing-masing. Baik, Bu Lita, terima kasih Ya, atas sama-sama, waktunya. Mohon maaf telah mengganggu waktu Bu Lita mengajar. Ya, sama-sama, Di terima sini saya bukan menggurui Bu Lita, sama-sama belajar juga. Kebetulan ada tugas guru penggerak. Mudah-mudahan Bu Lita tetap sehat, tetap semangat. Kita kembali minggu depan di kelas 5 Ya. observasi kelas. Terima kasih ya Bu Lita. Ya, sama-sama Pak. Demikian pra observasi yang saya lakukan dengan Ibu Lita Liani. Nanti kita ketemu minggu depan ketika observasi di kelas dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Dari rumah udah sarapan? Baik, hari ini hari apa? What day is today? Today is hari apa sekarang? Tuesday. Hari ini kita belajar pelajaran agama. Belajar pelajaran agama bersama Ibu Rita. Sebelum belajar, Ibu minta semuanya buat berdiri dulu. Boleh keluar dari mejanya, boleh. Keluar dari kursinya, boleh. Oke. Supaya pembelajaran kita lebih menyenangkan, kedepannya nggak ada yang jenuh, kita permainan dulu. Tutup matanya, semuanya tutup matanya. Kalau ibu bilang jongkok, kalian berdiri. Kalau ibu bilang berdiri, kalian jongkok. Paham? 1, 2, konsentrasi. Ayo, konsentrasi. Tepuk semangat. Oke. 1, 2, 3, tutup matanya. Berdiri. Berdiri. Jongkok. Jongkok. Berdiri. Oke, boleh tepuk tangan buat kita semua. Boleh duduk lagi di tempatnya masing-masing. Sebelum pembelajarannya dimulai, Ibu minta ketua kelasnya menyiapkan pembelajaran hari ini dimulai dengan berdoa. Rapi bisa mulai berdoa. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni
ilman fahman Shadaqallahul adzim. Setelah berdoa, Ibu absen terlebih dahulu ya. Zahra, Alea, Alena, Berlin, Emrafi, Najwa, Putri, Sakila, Cindy, Tia, Faisal, Ajri, Nijam, Saskia, Regina, Almira, Revan, Zainu, Andika Dwi, Japip, Andika. Berarti yang nggak hadir cuman satu, Nijam. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang Rasul Ulul Azmi. Pada pembahasan kali ini, Ibu mempunyai tujuan pembelajaran, diantaranya yang pertama memahami makna pengertian Rasul Ulul Azmi. Yang kedua, mengetahui siapa saja Rasul-Rasul Ulul Azmi. Dan yang ketiga, mengetahui mukjizat para Rasul Ulul Azmi. Mari bertanya-tanya, apa sih pengertian Rasul Ulul Azmi? Coba baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Ya, ada yang tahu nggak? Aslinya berapa sih jumlah Rasul yang wajib diketahui itu? Coba yang bisa ngacung. Ada berapa? 5. Semuanya ada berapa yang wajib diketahui? Kalau 5 itu Rasul Ulul Azmi. 25. Oke, kasih reward buat Izara. Selanjutnya, selain pengertian, tujuan yang kedua itu tadi untuk mengetahui siapa saja Rasul Ulul Azmi. Setelah tahu pengertiannya apa, bahwa Rasul Ulul Azmi yaitu Rasul-Rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran hati untuk menghadapi segala cobaan. Dari 25 Rasul, ada 5 Rasul Ulul Azmi. Di antaranya, siapa saja Rasul Ulul Azmi? Nah, yang pertama, Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk tujuan yang ketiga, mari kita berdiskusi. Ibu udah bagiin kalian ke setiap kelompok. Tugas kalian yang pertama, setiap kelompok berdiskusi tentang mukjizat para Rasul Ulul Azmi. Yang kedua, setiap kelompok membuat mind map tentang mukjizat para Rasul. Untuk selanjutnya, setiap kelompok berdiskusi tentang mukjizat para Rasul Ulul Azmi dengan media pembelajaran buku yang telah disediakan. Kalian cari apa mukjizat Rasul Ulul Azmi, kemudian dibuat seperti mind map yang ada di contoh. Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Siap? Sebelum dimulai berdiskusi, Ibu minta mana suaranya? Oke, hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. Silahkan dibuat mind mapnya sekreatif mungkin. Bagi yang sudah,
Nanti Ibu panggil ke depan untuk melanjutkan presentasi, membacakan hasil dari mind map-nya. Sebelum mulai presentasinya, pulpennya disimpan dulu, kertasnya disimpan dulu, kita tepuk warna dulu. Masih ingat tepuk warna? Masih, oke. Konsentrasi. Ayo konsentrasi. 1, 2, 3, coba warna biru. Merah. Putih. Putih. Merah. Biru. Oke, kok tepuk tangan. Baik, untuk kelompok yang pertama maju dalam presentasi mukjizat para Rasulul Azmi, yaitu kelompok 3. Kepada kelompok 3 dipersilakan maju ke depan. Tepuk tangannya mana? Yang keras ya suaranya ya. Lihat ya ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat ya ke teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan membacakan mukjizat Rasulul Azmi. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW mukjizatnya adalah di sela-sela jarinya keluar air. Dan yang kedua, Nabi Isa, mukjizat Nabi Isa adalah diangkat ke langit ketika akan disalib atau dibunuh dan dapat menyembuhkan orang sakit. Dan yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat Nabi Musa adalah tongkat yang dapat membelah lautan. Dan yang keempat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, tahan terhadap api yang panas. Dan yang terakhir adalah Nabi Nuh alaihissalam. Mukjizat Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal besar. Ya selesai? Ya. Ditutup sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana? Demikian presentasi dari kelompok 3. Rasulul Azmi siapa aja bareng-bareng sebutin. Yang pertama Nabi Muhammad. Terus yang kedua Isa. Yang ketiga Isa. Yang keempat Ibrahim. Yang terakhir untuk tayangan yang terakhir kalian bisa lihat ke layar salah satu Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Setelah Nabi Idris alaihi salam wafat, sedikit demi sedikit iman masyarakat mulai menipis. Iblis dan pasukannya semakin gemar menggoda mereka. Kemudian mereka mulai senang membuat patung. Mereka membuat patung untuk menghormati para pahlawan, leluhur, tokoh-tokoh yang sudah mati. Patung-patung itu diberi nama sesuai nama para tokoh itu. Dari sekedar penghormatan, lama-kelamaan mereka mulai menyembah patung-patung itu. Mereka percaya bahwa patung-patung itu mempunyai kehebatan dan kekuatan yang bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Di antara patung-patung yang disembah itu, ada 5 yang paling mereka agungkan, yaitu Wa'at, Suwa, Yahud, Yauk, dan Nasr. Inilah mulanya manusia menyembah patung dan berhala. Tentu saja, ini semua hasil pekerjaan iblis dan pasukannya yang berusaha sekuat tenaga menyesatkan manusia agar tidak menyembah Allah dan masuk neraka bersama mereka. Allah tidak membiarkan manusia tersesat semuanya tanpa petunjuk. Maka Allah memilih Nuh alaihi salam untuk mengingatkan kaumnya agar mereka meninggalkan penyembahan dan berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah Nuh alaihi salam? Nuh adalah cucu dari Nabi Idris. Fisiknya kuat, terbukti dari umurnya yang sangat panjang, sekitar 1000 tahun. Hatinya mulia dan sabar luar biasa. Pikirannya juga sangat cerdas, rendah hati, soleh, dan taat kepada Allah. Nabi Nuh adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Sebelumnya, Allah hanya mengangkat nabi-nabi saja. Mulailah Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh mengajak mereka untuk memohon ampun atas dosa-dosa mereka dan kembali menyembah Allah agar tidak terkena azab dari Allah. Sangat tekun Nabi Nuh mengajak kaumnya dengan berbagai cara.
dengan terang-terangan di hadapan banyak orang, dengan diam-diam mendatangi seorang demi seorang. Berulang-ulang, siang dan malam, selama kurang lebih 950 tahun lamanya. Tetapi sedikit sekali yang mengikuti seruan Nabi Nuh. Kebanyakan dari pengikutnya ini adalah orang miskin dan pekerja kasar. Jumlahnya sekitar 80 orang. Yakni sebagian besar kaumnya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Mereka bersikap angkuh dan sombong dengan menutup rapat-rapat telinga mereka jika Nabi Nuh mulai berbicara untuk mendakwahi mereka. Bahkan mereka menantang Nabi Nuh agar mendatangkan azab yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuh, sudahlah, berhenti bicara. Percuma, kami tidak akan percaya. Sekarang begini saja, datangkan azab itu pada kami jika kau memang benar. Kami yakin tidak akan ada azab yang menimpa kami karena kelakuan kami. Kau hanya berdusta. Nabi Nuh mengadu kepada Allah tentang pembangkangan kaumnya yang keterlaluan. Allah berfirman bahwa memang pengikut Nabi Nuh tidak akan bertambah. Hanya 80 orang itu saja. Selebihnya, mereka semua tidak akan beriman karena mereka sudah sangat sesat. Setelah jelas ketetapan Allah bahwa orang-orang itu tidak akan beriman, maka Nabi Nuh memohon kepada Allah. Tuhanku, musnahkanlah seluruh orang durhaka itu dari muka bumi. Mereka hanya membuat kerusakan dan melahirkan anak-anak yang durhaka. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Pada masa itu ilmu perkapalan belum berkembang dengan baik. Allah mengajarkan ilmu itu kepada Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh bersama pengikutnya membuat kapal besar terbuat dari kayu. Kayu itu didapati dari pohon-pohon di hutan di sekitar mereka. Ejekan kaum Nabi Nuh semakin menjadi-jadi. Melihat pembuatan kapal itu terasa aneh bagi mereka. Apalagi mereka tinggal jauh dari laut. Lihatlah, Terbukti bahwa Nuh gila. apa itu? Bikin kapal ya? Untuk berlayar di hutan. Nabi Nuh dan pengikutnya bersabar dan tetap tekun menyelesaikan kapal itu. Akhirnya kapal besar itu selesai. Inilah kapal besar pertama yang dibuat oleh manusia. Kemudian Allah memerintahkan untuk mengumpulkan binatang-binatang sepasang-sepasang, jantan dan betina. Semua diangkut ke dalam kapal bersama orang-orang beriman. Semua keluarga Nabi Nuh, termasuk yang diangkut ke dalam kapal, kecuali istri dan salah satu anaknya, Kan'an. Mereka tidak mau masuk ke dalam kapal. Mereka tidak beriman dan termasuk orang durhaka. Sementara itu, langit menjadi gelap. Angin bertiup kencang, petir menggelegar, hujan turun sangat lebat. Dari dalam tanah memancar air yang semakin deras. Juga dari dalam rumah-rumah penduduk, dari dapur-dapur mereka. Dengan cepat, air membanjiri bumi. Makin lama makin tinggi, menenggelamkan rumah, pohon-pohon, dan tentu saja orang-orang di luar kapal Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh melihat sekelilingnya dari atas, tampak putranya, Kan'an, sedang menyelamatkan diri dari banjir. Karena kasih sayangnya kepada anaknya, Nabi Nuh berseru, Anakku sayang, masuklah ke dalam kapal ini. Tidak ada yang bisa selamat dari azab ini kecuali yang berada di dalam kapal. Tidak, ayah. Aku akan memanjat bukit yang tinggi. Pasti aku akan selamat. Tiba-tiba datang gelombang besar dan Kan'an tidak terlihat lagi. Dia termasuk yang dibinasakan. Nabi Nuh sangat sedih, tetapi beliau menerima keputusan Allah. Di dalam kapal, Nabi Nuh bertasbih, memohon ampun dan berdoa tidak henti-hentinya bersama orang-orang beriman. Setelah beberapa hari, Allah memerintahkan bumi untuk menelan banjir itu. Hujan berhenti, air pun surut masuk ke dalam tanah. Kapal pun berlabuh di daratan lagi. Orang-orang beriman keluar dari kapal dengan tetap bertasbih. Demikian salah satu contoh mukjizat Nabi Nuh alaihi salam. Apa tadi mukjizatnya? Dapat membuat kapal besar, padahal ditertawakan oleh orang-orang yang kafir.
Demikian pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau tanya dulu. Ada berapa Rasulul Azmi? Coba yang bisa ngacungkan tangan. Siapa aja? Siapa aja? Oke, tepuk tangan buat kalian. Terima kasih untuk hari ini. Semoga yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat, bisa terpakai jadi tauladan kalian. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lita, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Patris kabarnya? Makasih ya, kemarin sudah diobservasi ya sama saya ketika pembelajaran di kelas. Nah, saya mau tanya-tanya nih ke Bu Lita ya. Yang pertama, kemarin kan kita sudah melakukan observasi. Nah, tujuan Bu Lita dilakukan observasi oleh saya apa nih? Tujuannya supaya pengajaran saya ke depannya lebih kreatif lagi. Setidaknya ada evaluasi dari rekan kerja juga. Oh, ini yang kurang, ini yang harus diperbaiki. Gitu. Bareng-bareng mencari solusi yang kurang baiknya apa. Nah, itu kan teknisnya ya. Nah, untuk pembelajarannya sendiri di kelas gimana tujuan Bu Lita kemarin diobservasi? Apa yang diharapkan? Yang diharapkan pastinya tujuan pembelajaran tersampaikan. Anak kondusif, bisa paham apa yang disampaikan, terus di kelas juga tidak jenuh, terus selain kecerdasan kognitif yang didapat juga ada kayak emosional, terus sosial yang anak-anak peroleh. Apakah selama mengajar kemarin di observasi ada masalah yang muncul, yang timbul? Pastinya ada. Yang pertama kan pas pembelajaran kemarin itu anak-anak pertama kita kenalkan dengan IT yang tadinya nggak pernah pakai PowerPoint, nggak pernah nampilin video. Nah pas kemarin observasi itu hal baru bagi anak-anak. Pertama antusiasnya bagus, cuman ada yang masih kurang fokus. Terus ada yang semangat banget, ada yang masih kebingungan. Oke. Nah, dari permasalahan yang lihat sama Bu Lita ya, apakah permasalahan itu sangat mengganggu sama Bu Lita mengajar? Yang paling mengganggu tuh yang teknisnya, kita ya kan harus nyiapin dari benar-benar awal banget permulaan. Kita harus nyiapin masang alat ini itu, terus keamanan ke anak-anaknya biar kabel segala macam nggak sampai ngeganggu ke anak juga. Anak-anak sendiri kemarin pas mengikuti pembelajarannya sampai mana gitu? Apakah sulit untuk diajak kerjasama atau kurang memahami pembelajaran di kelas? Kemarin tuh alhamdulillah pas kerja kelompok semuanya udah aktif. Udah ya ada beberapa yang nggak aktif. Cuman nah pas kesulitan itu pas mempresentasikan, di situ kan niatnya saya mau menggali kecerdasan sosial anak. Cuman tuh ada yang masih malu-malu, Bu nggak mau maju, masih tunjuk-tunjukkan ini aja ini. Tapi pas dimotivasi, didorong terus akhirnya mau maju. Berarti strategi apa nih yang bisa Bu Lita lakukan supaya anak itu bisa mengikuti? Ya pertama emang stimulusnya terus dikasih stimulus, dikasih semangat, kasih motivasi supaya ayo bisa buat maju ke depan, buat selain kan anak juga nggak cukup kalau cuman paham tapi nggak bisa sharing ke teman-temannya. Nah di situ sih saya sebagai fasilitator terus nyemangatin supaya ayo bisa maju. Jadi jangan memberikan semangat ya, terus motivasi ya kepada anak ya. Yeah. Nah
rencana ke depan agar pembelajarannya semakin bisa diikuti dengan baik sama siswa Bulita nih, gimana nih rencananya? Rencananya pasti sebelum pembelajaran kita buat aturan. Kan anak-anak pasti ada yang sering keluar apa. Pertama sebelum pembelajaran kita buat aturan dulu. Terus RPP pasti disiapin sebelumnya. Terus nah yang kayak pembelajaran kemarin pengenalan tentang IT, PowerPoint, nah itu akan semakin dikembangin supaya anak-anak tuh nggak cuman kenal bahan materi itu dari buku doang, tapi dari internet juga bisa. Jadi rencananya seperti itu ya. Heeh. Nah, bentuk tanggung jawab Bulita kepada murid nih, agar pembelajaran di kelas menjadi kelas yang kondusif, Jadi kelas yang bisa mengikuti, anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Tanggung jawab Bulita itu seperti apa? Misalkan kalau anak-anaknya udah mulai jenuh, supaya tetap kondusif, kayak kita kasih ice breaking dulu. Anak-anak udah mulai bosen, kita kasih ice breaking dulu gitu. Ya. Terus kayak alat peraganya dikasih yang lain, jadi nggak jenuh ke buku aja gitu. Ya, jadi apakah dengan dilaksanakannya pembelajaran kemarin sudah puas? Enggak sih, kalau puasa Nah. pasti masih kurang dari kata puas. Ya. Rencananya nih, kedepannya seperti apa? Apakah nanti Bulita mau diobservasi lagi dengan saya atau dengan guru-guru yang lain minta pendapat atau seperti apa? Iya. Pasti dari guru-guru yang lain juga perlu refleksi, selain dari pendapat Bapak, pendapat dari guru yang lain juga. Saya ingin tahu, oh, Bulita kalau ngajarnya kurangnya di sini loh. Tuh. Itu yang perlu masukan. Nah, kira-kira nih, kapan nih? Kan kemarin tanggal 9 ya, kalau nggak salah. 9. Nih, kapan Bulita akan mengagendakan penjadwalan ulang observasi nih? Mungkin setelah, kalau bulan puasa mah nggak ini. Paling setelah Lebaran. Setelah Lebaran, oke. Nanti mungkin tanggal lebih jelasnya dijelaskan ya. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bulita Sama-sama. atas kerjasamanya. Mohon maaf ya diganggu Iya. saat pembelajaran di kelas. Iya. Makasih ya Bulita ya. Iya, sama-sama.